Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Fauzia dengan nomor induk mahasiswa 12120600036. Di sini saya akan mempresentasikan tugas esai saya yang berjudul Pencemaran Lingkungan. Bumi merupakan lingkungan bagi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, serta benda tak hidup lain seperti air, tanah, udara, maupun sumber energi yang ada di dalamnya. Lingkungan hidup yang baik dapat tercipta apabila terjadi keseimbangan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya, serta pemanfaatan terhadap sumber daya alam yang dilakukan secara bijaksana. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi pada lingkungan manusia semakin pesat. Perkembangan yang pesat ini menghasilkan inovasi yang dapat membantu manusia untuk memudahkan mereka melakukan pekerjaan. Namun sayangnya, kebanyakan dari inovasinya tidak diseimbangkan dengan akibat dari apa yang dihasilkan dari inovasi tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan ini antara lain peningkatan jumlah penduduk dengan kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Beberapa contoh kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari faktor-faktor di atas antara lain adalah penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan, pembukaan lahan baru dengan merubah hutan menjadi peradaban padat penduduk, pembukaan lahan baru bagi pembangunan industri, pembuatan alat pengolahan bahan baku yang terkadang tidak sesuai dengan standarisasi lingkungan, serta pembuatan bahan kimia yang tidak dapat diurai, non-degradable, yaitu polutan yang tidak dapat diurai oleh kemampuan proses alam. Contohnya, merkuri, timah hitam, arsenik, dan lain-lain. Adapun pencemaran lingkungan yang masif dilakukan oleh rata-rata manusia di bumi ini yaitu penggunaan kantong plastik yang sangat berlebihan, pembuangan sampah dan limbah deterjen ke sungai, penggunaan AC berlebih, pembuangan limbah elektronik yang tidak sesuai aturan, pembakaran hutan, penggunaan kendaraan pribadi sehingga menimbulkan lebih banyak polusi, pembuangan limbah pabrik atau kotoran ke sungai, penebangan hutan mengakibatkan hutan tak mampu menyerap karbon dioksida lebih banyak, dan lain-lain. Dengan begitu, banyaknya penyebab-penyebab di atas menghasilkan pula berbagai dampak yang sangat buruk pada lingkungan yang ada. Oleh karenanya, dewasa ini gencar dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Sadar atau tidak, kita telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan, mulai dari pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali, banyaknya sumber-sumber zat pencemaran sehingga alam tak mampu menetralisir. Berikut ini beberapa jenis pencemaran lingkungan dari zat-zat yang sulit dinetralisir antara lain karbon monoksida tidak berwarna dan tidak berbau, bersifat racun, merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan buangan mobil dan mesin letup. Gas CO2 adalah gas yang dihasilkan dari proses pernapasan makhluk hidup, pembusukan bahan organik, dan pelapukan dari batuan. Bila gas ini di atmosfer dan jumlahnya meningkat, maka dampak adalah peningkatan suhu pada bumi. Gas sulfur dioksida ini berasal dari pabrik yang menggunakan belerang dan hasil dari pembakaran fosil. CFC seringkali digunakan untuk bahan pendingin pada AC dan kulkas. CFC sangat berbahaya sekali karena bisa merusak lapisan ozon pada atmosfer. Dampak-dampak dari masalah pencemaran udara tadi adalah dapat terjadinya hujan asam, perubahan cuaca yang ekstrim, penipisan lapisan ozon, peningkatan kasus kerusakan mata hingga kanker kulit. Akumulasi pencemaran ini semakin meningkat pada organisme pemangsa yang lebih besar dengan adanya pembuangan limbah mengandung bahan kimia berbahaya, dapat merusak lingkungan yang ada di sekitar jika tidak dikelola dengan hati-hati. Deterjen yang dapat bersifat non-biodegradable, zat kimia dari buangan pertanian, misalnya insektisida. Kemudian adanya polusi suara yang disebabkan oleh suara bising kendaraan bermotor, kapal terbang, derus mesin pabrik, radio atau tape recorder yang berbunyi keras sehingga mengganggu pendengaran. Sebagai contoh, seringkali terjadi kasus warga yang merasa terganggu dengan suara mesin boiler milik pabrik kelapa sawit. Pabrik tidak boleh menghasilkan produk yang dapat mencemari lingkungan. Misalnya, pabrik pembuatan lemari es, AC, dan sprayer tidak boleh menghasilkan produk yang menggunakan gas CFC yang dapat mengakibatkan penipisan dan berlubangnya lapisan ozon di atmosfer. Industri harus memiliki unit-unit pengolahan limbah sehingga limbah yang dibuang ke lingkungan sudah terbebas dari zat-zat membahayakan lingkungan. Dan pembuangan sampah dari pabrik harus dilakukan ke tempat-tempat tertentu yang jauh dari pemukiman.
Pemerintah harusnya memberikan sanksi yang lebih tegas kepada industri-industri yang menghasilkan limbah dengan bahan pencemar yang melebihi standar baku mutu. Di Surabaya contohnya, terdapat suatu pembakaran akhir sampah dengan suhu yang sangat tinggi sehingga tidak membuang asap. Melalui pendidikan formal, di sekolah dimasukkan pengetahuan tentang lingkungan hidup tentang ke dalam mata pelajaran yang terkait, misalnya IPA dan pendidikan agama. Pencemaran datang dari berbagai sumber memasuki udara, air, dan tanah dengan berbagai cara. Pencemaran udara yang dapat langsung terasa dampaknya, misalnya berupa gangguan kesehatan langsung atau akan dirasakan setelah jangka waktu tertentu. Sebenarnya alam memiliki kemampuan sendiri untuk mengatasi pencemaran, namun alam juga memiliki keterbatasan. Langkah pencegahan pada prinsipnya mengurangi pencemaran dari sumbernya untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih berat di lingkungan yang terdekat, misalnya dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, menggunakan kembali dan daur ulang pada bidang industri, misalnya dengan mengurangi jumlah air yang dipakai, mengurangi jumlah limbah, dan mengurangi keberadaan zat kimia PBT dan berangsur-angsur menggantinya dengan green chemistry. Green chemistry merupakan segala produk dan proses kimia yang mengurangi atau menghilangkan zat berbahaya. Tindakan pencegahan dapat pula dilakukan dengan mengganti alat-alat rumah tangga dan bahan bakar kendaraan bermotor dengan bahan yang lebih ramah lingkungan, menggunakan pestisida dan pupuk sesuai dosis yang dianjurkan, mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai atau ke saluran air yang lain, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan proses daur ulang untuk sampah yang bisa dimanfaatkan. Sebelum limbah pabrik dibuang ke lingkungan, pabrik wajib mengolah limbah tersebut terlebih dahulu sehingga menjadi zat yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Lingkungan adalah tempat tinggal kita. Dalam hidup pasti ada sebab akibat yang bisa kita rasakan hasilnya. Oleh karenanya, mari kita menyelamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.